Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kita kembali lagi ya untuk mempelajari materi yang bab 3, yaitu tentang getaran, gelombang dan bunyi. Nah, di sini harus kalian ingat kembali materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu tentang getaran dan gelombang. Di sini antara getaran dan gelombang itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Karena jika tidak ada getaran, maka tidak akan ada yang namanya gelombang. Nah, di sini getaran itu kan gerakan bolak-balik ya pada suatu benda yang mencapai titik seimbang. Sehingga gelombang di sini bisa terjadi atau berjalan karena adanya suatu getaran. Nah, sekarang kita lanjut ke materi bunyi ya. Nah, di sini untuk materi bunyi karena kita adalah makhluk hidup ya, jelas kita memiliki indera pendengaran. Itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup karena kita bisa mendengar. Nah, di sini bunyi itu adalah hasil dari benda yang bergetar berupa getaran atau gelombang yang merambat dan memerlukan medium. Maksudnya di sini bunyi itu dapat terjadi apabila adanya suatu gelombang yang diterima oleh indera pendengaran ya, yang dipengaruhi juga oleh mediumnya. Misalkan ketika kita mendengarkan seseorang berbicara, berarti mediumnya itu adalah volume yang kita terima oleh gendang telinga kita, itu bisa menghasilkan bunyi seperti itu. Terus ada juga bunyi itu merupakan gelombang mekanik yang dalam perambatan arahnya itu sejajar dengan arah getarannya. Nah, di sini mempengaruhi gelombang longitudinal. Nah, di sini harus kalian buka kembali apa sih yang dimaksud dengan gelombang longitudinal. Nah, itu harus kalian baca lagi. Terus selanjutnya, adapun syarat terdengarnya suatu bunyi itu yang pertama adanya sumber yang bergetar. Ini ada salah satu contohnya adalah gendang, dan yang kedua adalah gitar. Nah, kalau misalnya gitar ini kita petik, pasti bagian benang yang ada di bagian gitar ini akan bergetar. Begitu pula juga alat musik gendang, ketika kalian pukul, ini akan menghasilkan suatu getaran di bagian kulit gendangnya ini. Terus yang kedua, adanya medium sebagai alat perantara. Contohnya di sini ada air dan udara. Jadi ketika saya lagi berbicara seperti ini, secara otomatis ada udara yang mengantarkan ke bagian telinga, sehingga oleh saluran telinga ini akan dihantarkan ke bagian gendang telinga. Nah, di gendang telinga inilah yang akan mencapai ke bagian saraf pendengaran, sehingga otak kita menerima bunyi yang bunyi tersebut atau informasi yang kita terima. Terus yang ketiga, adanya pendengar atau penerima bunyi. Nah, di sini contohnya adalah telinga. Nah, jadi indera pendengaran kita dalam bunyi ini, telinga ini sangat penting. Apabila kita tidak memiliki telinga yang berfungsi dengan baik, maka kita pun tidak bisa mendengarkan suatu bunyi yang baik atau yang maksimal. Selanjutnya, sifat-sifat dari bunyi. Yang pertama ada merambat, membutuhkan medium. Jadi melalui suatu medium, medianya itu tadi seperti udara dan air ya. Contoh seperti air, kalau misalnya kalian pada air itu tangan tangan itu memukul ke air secara arah cepat rambatnya, itu pasti akan mengakibatkan air tersebut akan ke atas. Terus yang kedua merupakan gelombang longitudinal. Nah, di sini gelombang longitudinal itu saya ingatkan kembali adalah gelombang mekanik yang arah perambatannya sejajar terhadap arah getarannya. Contohnya gelombang bunyi. Maka longitudinal ini memang sangat berkaitan dengan bunyi. Selanjutnya dapat dipantulkan ya. Nah, dipantulkan ini juga dibantu oleh udara. Selanjutnya ada karakteristik gelombang bunyi atau syarat dari gelombang bunyi itu sendiri ya. Pertama ada desah atau nada. Nah, di sini harus bisa membedakan.
Desa itu adalah frekuensi yang tidak teratur, sedangkan nada adalah bunyi yang memiliki frekuensinya teratur. Yang kedua, kekuatan bunyi, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi kekuatan bunyi adalah amplitudo, jenis medium, dan jarak pendengar. Ya. Terus yang ketiga, warna bunyi, yaitu keunikan setiap bunyi dengan bunyi yang lainnya itu memiliki frekuensinya yang sama. Selanjutnya yang keempat ada hukum Mersenne yang berbunyi frekuensi getaran mempengaruhi tinggi dan rendahnya nada. Amplitudo getaran sangat mempengaruhi kuat dan lemahnya nada. Ini perlu kalian garis bawahi atau harus kalian pahami dalam bunyi memiliki hukum Mersenne. Selanjutnya ada resonansi. Nah, resonansi di sini adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda yang lain. Yang kedua, peristiwa resonansi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu resonansi gendang telinga, mengukur cepat rambatnya, itu salah ketik. Nah, jadi mengukur cepat rambatnya bunyi di udara dan alat musik. Jadi bunyi ini memang dipengaruhi oleh gendang telinga setiap manusia itu berbeda-beda ya, kecepatan menerima bunyi ini berbeda-beda. Salah satu contohnya misalnya mohon maaf apabila seseorang itu memiliki kelainan pada gendang telinganya, secara otomatis bunyi yang dia terima pun akan lebih rendah daripada seseorang yang memiliki frekuensi gendang telinganya yang normal seperti itu. Terus selanjutnya, cepat rambat bunyi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kerapatan partikel medium dilalui bunyi, artinya adalah semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyinya merambat. Sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat yang padat. Kedua, suhu medium, semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Hubungan ini dapat dirumuskan dalam persamaan yang secara matematis, itu V sama dengan V0 ditambah 0,6 dikali T ya. Nah, jadi tanda titik ini adalah dalam ilmu matematika ataupun fisika ini adalah kali. Nah, di mana V0-nya ini adalah cepat rambat yang suhunya itu 0 derajat, sedangkan T ini adalah pada suhu medium. Selanjutnya di sini ada beberapa pengelompokan bunyi. Yang pertama infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Contohnya ada anjing, kucing, dan jangkrik. Jadi rendah ya bunyinya itu. Terus yang kedua, audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang frekuensinya 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Contohnya manusia. Nah, jadi tadi yang saya sudah sampaikan, jika setiap orang itu memiliki frekuensinya yang berbeda-beda ya. Selanjutnya yang ketiga, ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Contohnya lumba-lumba. Jadi walaupun lumba-lumba ini adalah sejenis hewan mamalia ya atau sejenis hewan, tapi dia memiliki panjang gelombang yang sangat besar dibandingkan dengan manusia. Dia memiliki sensitivitasnya tersendiri. Nah, biasanya gelombang pada lumba-lumba ini dimanfaatkan untuk radar, USG, dan mengukur kedalaman laut. Selanjutnya ada hukum pemantulan bunyi ya, yang berbunyi bunyi datang, garis normal bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke, bunyi pantul dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli atau bunyi pantul ini dapat memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul yang jaraknya itu tidak begitu jauh, kurang lebih 10 meter. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai dengan 20 meter.
Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Nah, biasanya kalau gema ini jika kalian mendaki gunung, nah itu akan terasa ya, akan terasa bergema ketika kita berbicara. Selanjutnya ada manfaat gelombang bunyi, dalam hal ini adalah pantulan. Yang pertama digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Ya, biasanya menggunakan bunyi ultrasonik. Nah, di sini maksudnya kenapa sih ya, supaya BMKG itu mewaspadai ketika akan adanya suatu bencana. Nah, kedua, mendeteksi janin dalam rahim biasanya menggunakan bunyi infrasonik. Biasanya USG ya, untuk mendeteksi keadaan jantung pada janin tersebut. Selanjutnya yang ketiga, mendeteksi keretakan suatu logam dan lain-lain. Keempat, diciptakannya speaker termasuk manfaat dari bunyi audiosonik. Nah, kalian perhatikan speaker yang ada di rumah kalian itu ketika kalian volumenya ditambahkan, maka getarannya pun akan semakin cepat. Nah, baik, di sini ada praktik kalian masing-masing di rumah ya. Yang harus kalian siapkan itu adalah garpu tala. Ya, garpu tala digetarkan. Nah, terus kalian membandingkan antara bunyi yang terdengar antara garpu tala 1 dengan garpu tala 2 dan 3. Nah, di sini kan frekuensinya berbeda-beda. Ada 440 Hz, ada 400 Hz, ada 360 Hz. Nah, di sini saya sarankan untuk kalian melihat tutorialnya dulu di YouTube ya, atau literasi yang lain. Tapi kalaupun misalnya kalian merasa bingung, kalian bisa memperkirakan saja antara bunyi yang rendah, sedang, sampai yang tertinggi. Nah, di situ kalian bisa membedakan bunyi yang sedang, yang rendah, dan yang tinggi itu kesimpulannya apa. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi di sini, kalian tidak harus untuk ukuran frekuensinya itu sama seperti yang saya tayangkan di sini. Tapi nanti ketika kalian melakukan hal tersebut, kalian harus menjelaskan ya, memperkirakan berapa hertz gitu ketika bunyi yang rendah, sedang, dan yang tinggi itu. Nah, jadi nanti kalian harus dibuat dalam bentuk video, meminta bantuan kepada orang tua boleh, ke adik boleh, ke kakak boleh. Nah, kalian minta tolong untuk direkam sambil kalian memainkan garpu talanya tersebut. Nah, terus sambil kalian jelaskan, misalnya bunyi yang pertama itu berapa hertz, bunyi yang kedua berapa hertz, yang ketiga berapa hertz. Setelah kalian lakukan itu, nanti kalian tetap dalam video tersebut menjelaskan kesimpulan dari praktik kalian tersebut. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai, tolong dikirim melalui email sekolah ya. Nanti saya sertakan di bawah slide ini, harus dikirim ke email. Oke. Nah, ini ya panduan untuk praktik kalian di rumah masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Jika ada yang masih belum paham, bisa kalian japri melalui WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.